naik lagi, naik lagi. Itulah yang terjadi pada GPU yang semakin hari makin bikin pusing. Tapi jujur-jujuran aja, laptop malahan terlihat semakin worth it. Apalagi laptop yang akan kita bahas kali ini yaitu si Acer Nitro 5 dengan AMD Ryzen 5000 dan juga GPU RTX 3000. Ini dibanderol bahkan cuma belasan juta aja. Halo Gopals, Ferry di sini. Apakah ini solusi yang tepat buat kalian para mending PC yang masih nggak bisa dapat komponen seperti GPU sama seperti kita juga? Well, let's check it out! Seri Nitro dari Acer emang terkenal dengan price per performance yang akan sangat jarang kita temukan di lineup laptop lain. Kali ini Nitro 5 versi 2021 ini juga nggak mau kalah di saat dimana GPU desktop goib mulu ataupun overpriced, sedangkan kebutuhan computing amat sangat tinggi. Kita mulai dulu bahas soal body dan desainnya. Untuk bahan dasar, memang keseluruhan body dari Nitro 5 2021 ini masih terbuat dari polikarbonat, sama seperti seri-seri Nitro sebelumnya. Untuk flex sendiri, well ada sedikit di sini, namun tidak begitu membahayakan. Walau terbuat dari polikarbonat, Nitro 5 ini cukup solid dan juga memiliki bobot yang cukup oke, tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan, dan untuk stabilisasinya sendiri cukup baik. Finish overallnya adalah doff dengan kombinasi warna hitam dan juga aksen merah pada tempat chargingnya. Satu hal yang selalu gue sukai dari Acer Nitro adalah ventilasinya yang sangat banyak. Dua di belakang dan masing-masing di samping kiri dan juga kanannya untuk memberikan performa cooling yang jauh lebih baik. Memang sebenarnya untuk build dan desain Nitro 5 kali ini belum mendapatkan perubahan yang cukup major. Paling tidak secara visible dibandingkan seri sebelumnya belum terlihat. Tapi ini sebenarnya bukan hal yang buruk, karena sama seperti Nitro 5 yang sebelumnya sudah kita pernah review versi 2020-nya, desainnya cukup manis dan elegan tanpa adanya efek RGB yang berlebihan yang membuatnya sedikit kanak-kanakan. Cukup pas untuk general user juga maupun para professionals. Beralih ke I/O port sendiri, tentunya Nitro 5 masih dibekali dengan offering yang cukup lengkap. Di sisi kanannya ada USB 3.2 Gen 2 Type-C yang mendukung kecepatan hingga 10 GB per second, USB 3.2 Gen 2 Type-A dengan power of USB charging hingga 15 watt, dan juga HDMI 2.0 dengan HDCP support. Beralih ke samping kirinya dan kita akan menemukan I/O pelengkap lainnya seperti RJ45 Ethernet, dua buah USB 3.2 Gen 1, dan juga sebuah 3,5mm combo jack yang pastinya memberikan experience audio gaming yang lebih simple dan juga mudah dengan headphone ataupun earphone favorit kalian yang sudah memiliki built-in microphone. Urusan nirkabel, Nitro 5 juga sudah dibekali oleh Killer Ethernet E2600 dan juga Intel Wi-Fi 6 untuk pengalaman berselancar yang sangat cepat. Kita buka aja si Nitro 5 ini. Laptop ini juga bisa dibuka dengan satu tangan, sesuatu yang gue sangat sukai dan selalu anggap sangat convenient untuk sebuah laptop. Menemani displaynya ini ada sebuah webcam yang cukup jernih, di bawah kondisi lighting yang juga cukup. Lumayan lah buat entry level streaming machine. Ke bawahnya sedikit dan kita akan bertemu sama displaynya, 15,6 inci dengan panel IPS, Full HD dan juga memiliki finish non-glare. Seperti sebelumnya, panel yang dibawakan Acer di sini juga sudah mendukung 144Hz refresh rate dengan response time 3 ms. Sesuatu yang sepertinya sudah sangat menjadi standar untuk dimiliki laptop gaming. Jadi kepikiran kalau laptop sendiri aja masih 60Hz doang. Hiks. Hasil display yang dihasilkan cukup baik dengan color contrast yang sangat nyaman digunakan buat hal yang lebih sederhana seperti konsumsi multimedia, browsing, ataupun mengerjakan tugas ataupun pekerjaan sehari-hari. Kalau untuk soal gaming, tentunya response time yang cukup cepat tadi beserta refresh rate yang cukup tinggi membuat displaynya juga super nyaman. Selain displaynya yang sudah sangat oke, Acer Nitro 5 juga didukung oleh beberapa dukungan audio yang cukup gahar seperti stereo speaker 2 watt dengan DTS X Ultra yang memberikan suara yang jelas dan jernih. Ini menghasilkan experience yang lebih imersif dalam bermain game. Tentunya konsumsi multimedia juga nggak kalah kece.
Untuk yang lebih suka pakai headset, Acer juga memberikan optimasi suara melalui Acer True Harmony untuk memberikan experience yang nggak kalah untuk para pengguna headphone dan juga earphone. Sebelum ke spesifikasi, tentunya ada keyboard dan trackpad-nya dulu. Keyboard dari Nitro 5 mungkin adalah komponen paling gaming banget di sini karena RGB-nya. Di kelasannya, sepertinya belum ada yang memberikan fitur seperti Nitro 5 ini, yaitu 4th Zone RGB Keyboard. Setiap seperempat keyboardnya dapat kalian atur untuk memiliki warna RGB yang sesuai dengan keinginan kalian. Namun kalau ini terlalu ngejreng, tentunya kalian bisa mengaturnya melalui Nitro Sense untuk kombinasi yang lebih standar seperti efek wave, breathing, ataupun static dengan warna yang bisa kalian atur juga di sini. Travel key dari keyboardnya cukup oke, 1,6 mm antar key, dan untuk yang memang butuh tombol-tombol ekstra, keyboardnya Nitro 5 ini adalah full size keyboard, jadi kalian masih bisa mendapatkan numpad yang lengkap di bagian kanannya. Experience mengetik yang dilakukan di sini cukup responsif, termasuk menggunakannya sebagai keyboard utama dalam gaming session. Untuk trackpadnya sendiri, kali ini desainnya tidak ada list merah, namun untuk penggunaan standar dan non-intensif seperti casual browsing, dan juga mengerjakan pekerjaan, multitouch trackpadnya juga sudah cukup oke dan juga cukup responsif. Mungkin kalau ukurannya sedikit lebih dibesarkan lagi untuk seri berikutnya akan lebih nyaman. Tapi mungkin untuk sebagian orang, size ini pun juga masih sangat oke. Lalu tentunya yang paling penting adalah soal spesifikasi. Nitro 5 cukup dikenal dengan price per performance yang mantap, dan sepertinya ini juga yang dibawakan pada seri 2021-nya. Untuk CPU-nya sendiri, Acer telah memberikan prosesor terbaik dari AMD, yaitu seri Ryzen 5000H, yang merupakan prosesor yang paling populer saat ini untuk digunakan di gaming laptop. AMD Ryzen 5000H series yang digunakannya memiliki fabrikasi 7 nanometer dengan up to 8 core dan 16 thread, disertai TDP yang rendah namun efisien untuk tugas-tugas yang diberikannya. Bisa dibilang seri H dari Ryzen 5000 cukup bersaing dengan desktop counterparts-nya, sehingga laptop ini bisa dibilang cukup powerful untuk perangkat yang masih portable dan mobile banget. Tagline #beneran cepat dari Ryzen 5000 series memang udah nggak perlu diragukan lagi untuk pengalaman computing yang cukup baik, karena skor yang didapat oleh Nitro 5 ini di Cinebench adalah 1300 poin pada single core-nya dan 10.001 poin untuk multi-core-nya. Cukup atas dan bersaing dengan flagship class CPU pada ranah desktop. Menemani CPU-nya, kemampuan grafis dari Nitro 5 nggak tanggung-tanggung, karena kali ini kalian memiliki opsi up to RTX 3060 6GB GDDR6. Teknologi terbaru dari Nvidia melalui Ray Tracing dan DLSS-nya bisa kalian manfaatkan semaksimal mungkin agar memberikan experience terbaik untuk kalian bisa dapatkan di game-game modern dan populer seperti Genshin Impact, Call of Duty Modern Warfare 2 dan Black Ops Cold War, Warzone, Battlefield 5, Flight Simulator 2020, dan lainnya. Namun perlu diketahui sebelumnya, unit review yang sedang kita uji coba ini adalah Nitro 5 dengan setup Ryzen 7 5800H ditemani oleh GPU RTX 3080. Unit ini memang bukan yang paling ideal dengan budget per performance yang ditargetkan, karena untuk pasar Indonesia, gua rasa RTX 3060 akan cukup kompetitif dengan performa yang mulai bersenggolan dan juga harga yang lebih affordable. Pada saat memainkan Genshin Impact, di sini kita menaruh dua skenario, off charge dan juga charging. Off charge berarti laptop ini tidak sedang di-charge, sedangkan charging sesuai dengan namanya yaitu laptop ini di-charging. Tanpa terhubung dengan charger, FPS yang didapatkan berada di ranah 30-an FPS saja. Tentunya belum maksimal, karena GPU-nya belum dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tapi ini sih sudah playable banget, misalnya on the go, butuh grinding dan tidak ada colokan listrik, kalian bisa tinggal nyalain Nitro 5 ini untuk grinding sebentar di Genshin Impact. Namun semuanya berubah saat dalam posisi charging. Tentunya performa Nitro 5 ini meningkat drastis dan Genshin Impact bisa dimainkan mentok kanan 60 FPS. Beralih ke Modern Warfare 2 dengan dua skenario yang sama, ini baru lumayan kelihatan perbedaannya. Modern Warfare 2 cukup demanding, beda sama game Genshin Impact, dan saat off charge, FPS yang bisa didapatkannya hanya sekitar 20-an FPS saja. Tentunya ini kurang ideal untuk kompetitif gamer, maka dari itu kita transisikan saja ke charging, dimana kemudian FPS yang didapatnya berada di antara 75 hingga 90 FPS mentok kanan. Idealnya ini akan sama juga di RTX 3060, mungkin berbeda dikit-dikit aja karena performa dari masing-masing GPU-nya. Lalu di Warzone, kita memainkan mode Clash dengan satu skenario saja. Karena mapnya yang tentu saja lebih luas dibandingkan Shipment di Modern Warfare 2, FPS-nya mulai agak terhambat.
100 player bersamaan membuat FPS-nya berada sedikit saja di bawah 60 FPS, sekitar 55 FPS. Namun tentunya ini masih sangat playable dan dengan tweak yang tepat, performanya bisa lebih baik lagi. Ke soal cooling performance sendiri, Acer Nitro 5 didukung oleh Acer Cool Boost dan juga peletakan kipas untuk performa thermal yang jauh lebih baik. Kipas yang dimiliki oleh Nitro 5 ini cukup besar dan CPU serta GPU mendapatkan fan yang terpisah. Exhaust pembuangannya juga cukup efisien dengan adanya 2 port di belakang dan masing-masing di kiri kanannya 1 buah port. Jika secara standar dirasa pembuangannya masih kurang, Acer Cool Boost yang dapat diatur di Nitro Sense mampu meningkatkan kecepatan si kipasnya sendiri hingga 10% dan memberikan ekstra cooling untuk CPU dan juga GPU-nya sekitar 9%. Oh ya, untuk melengkapi fitur Nitro Sense sendiri, selain pengaturan RGB keyboardnya dan juga performa thermal, kalian juga bisa memantau dan mengelola sistem Nitro 5 ini melalui aplikasi tersebut. Untuk palm rest-nya sendiri, selama kita bermain Modern Warfare 2 dan juga Warzone, sekitar 1 jam lebih, posisi tempat beristirahatnya tangan juga masih sangatlah adem. Berada di kisaran di bawah 35 derajat Celcius, walaupun memang fan-nya mulai berputar dengan sangat kencang. Selama dimainkan kurang lebih hampir 2 jam di Warzone, Genshin Impact, dan juga Modern Warfare 2, suhu CPU-nya menyentuh 90 derajat, sedangkan GPU-nya berada di kisaran 50-60 derajat. Untuk soal upgradability, Nitro 5 pun juga nggak pelit. Nitro 5 yang dapat kalian beli memiliki konfigurasi dasar RAM hingga 16GB dual channel dengan storage M.2 PCIe 512GB. Untuk RAM-nya sendiri masih bisa ditingkatkan hingga 32GB juga. Untuk SSD sendiri, kalian masih bisa menempatkan satu buah stick SSD M.2 PCIe ekstra pada slot yang masih kosong untuk mengekspansinya. Selain itu, di Nitro 5 ini juga tersedia 2,5 inci SATA untuk bisa menambahkan storage yang lebih murah dan juga cukup besar. Kalian bisa memanfaatkan kabel koneksi SATA yang sudah disediakan dalam boxnya. Sepertinya Nitro 5 memang masih memegang posisi yang sangat maksimal untuk laptop gaming kategori budget yang bahkan masih bisa di-upgrade lagi. Di soal performa baterai, saat uji coba sebenarnya selama kurang lebih 1 jam, kita lupa mencolokkan chargernya laptop ini. Dan Nitro 5 masih mampu bertahan untuk bermain hingga 1 jam tersebut dengan memakan kapasitas baterai 50%. Cukup impresif mengingat game yang kita uji coba adalah selevel Modern Warfare 2 dan juga Genshin Impact. Untuk penggunaan wajar seperti casual browsing, multimedia, dan word processing, laptop ini masih sanggup diajak lebih dari 8 jam kerja karena saat menghitung jam kerja efisien 9 to 5, laptop ini masih memiliki sisa sekitar 10 hingga 20% untuk perjalanan pulang. Finally, soal harga. Ini sesuatu yang masih membuat gue tercengang, terutama dengan kondisi pasar saat ini. GPU, CPU, dan komponen-komponen elektronik lainnya masih terkena dampak ganda, chip shortage, dan juga pandemi COVID-19. Namun Acer masih berani memangkas harga Nitro 5 ini untuk tetap affordable. MSRP yang dipatok oleh Acer untuk Nitro 5 ini terbagi oleh beberapa SKU. Yang pertama adalah Nitro 5 dengan AMD Ryzen 5 5600H, ditemani oleh GTX 1650 Ti 4GB, yang dibanderol dengan harga paling murah saat ini, yaitu 13,499 juta rupiah. SKU yang satu lagi adalah Ryzen 7 5800H dengan RTX 3060 yang memiliki MSRP 18,999 juta rupiah. Walau jaraknya agak jauh, jika memungkinkan untuk mengambil versi yang RTX 3000, itu akan memberikan experience yang jauh lebih baik. Namun untuk yang memang terbatas banget sama budgetnya, tentunya SKU yang Ryzen 5 dengan GTX 1650 Ti juga menarik banget untuk dilirik, melihat harganya yang super affordable untuk memberikan price per performance terbaik di kelasan laptop gaming budget. Jika disimpulkan, Nitro 5 tetap masih layak menjadi budget gaming laptop yang tidak memangkas performa sama sekali. Opsi AMD Ryzen 5000 seri H merupakan pilihan terbaik sebagai gaming laptop prosesor saat ini yang bisa bersaing dengan counterparts-nya di desktop. Untuk urusan GPU, opsi RTX 3000 pun tersedia, tapi tentunya yang lebih memilih opsi budget, GTX last gen seperti 1650 Ti juga masih cukup menggiurkan. Selain itu, laptop ini masih sangat upgradable dengan kemungkinan memakai 3 storage, di mana 2 diantaranya sudah sangat cepat berkat SSD M.2 PCIe dan opsi SATA untuk kapasitas besar dan ramah di kantong. Sisanya by design, Nitro 5 pun cukup simple dan minimalis, membuatnya sebagai laptop gaming yang juga cukup fleksibel untuk dipakai oleh para profesional. Dan ketersediaan port yang tidak dipangkas sama sekali itu juga merupakan nilai plus. Battery performance-nya juga dapat melewati hari tanpa tertempel ke dinding. Selama memakai Nitro 5 ini untuk beberapa waktu, sulit untuk mencari kelemahannya, terutama karena harganya yang sangat ramah di kantong di kala seperti ini.
Intinya, untuk saat ini sulit sekali mendapatkan price per performance terbaik seperti yang ada di Nitro 5 ini. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Gooples. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle @guiguicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.